Di sini ada sungai, sungai Meander, oke? Member. Meander, ya namanya sungai Meander. Bawah tanah alluvial. Tanah alluvial itu warnanya merah. Dari tanah itu baru mereka buat bata itu dan menggunakan untuk gereja, untuk rumah. Lihat yang atapnya, rumah-rumah mereka tetap dari batu sama. Lihat nggak? Nah, tanah yang Meander itu, sungai itu, bawah yang tanah alluvial. Dari tanah alluvial itu mereka buat yang batu-batu itu. Kita sebut Richard atau bahasa kimia Kızıl Avlu sebenarnya dibangun untuk dewa terapis. Siapa dewa terapis? Ya tanggung jawab dari kematian. Tapi dewanya Mesir, bukan yang dewa kerajaan Romawi atau Helenistik. Ada kan kerajaan Romawi yang percaya sebelum agama Kristen, dewi-dewi dan dewa-dewa seperti Zeus, Poseidon, Dionysos. Sebelumnya, waktu kerajaan Persia atau Mesir, ada yang dewi-dewi dan dewa-dewa mereka juga. Serapis juga, dewanya mereka yang tanggung jawab dari kematian. Nanti, kalau jika kita bisa masuk, ada yang patung-patungnya di tengah yang gedung ini. Dari sini nggak kelihatan, oh maaf, ini bukan yang kesalahan saya. Setelah Attelos kasih yang semua tanah ini kepada yang kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi bawa yang tentaranya ke sini dan mereka mulai membangun kota baru di atas bukit yang tadi saya tunjuk. Dan setelah itu mereka sebut yang daerah itu Akropolis, polis kota. Akro artinya atas, kota yang di atas. Kenapa mereka membangun kota barunya di atas bukit? Supaya lebih aman, Bapak Ibu. Kalau musuhnya datang, kalau kotanya di darat atau di kaki gunung, langsung bisa hancurkan kotanya. Tapi kalau yang kotanya di atas, susah sekali. Mereka membangun yang kota besar dan mereka sebut namanya Pergamos. Dan sampai kapan? Sampai abad 11, seperti yang kota yang lain kita sebut. Karena gempa bumi sudah hancur. Kita, saya baca tanah, Bapak. Ya. Kita itu Pergamos itu kan udah di abad pertama tadi. Ini abad keempat sebelum Masehi. Tapi setelah abad keempat kerajaan Romawi, mereka yang punya. 4 abad, bukan abad keempat, 4 abad. 4 abad sebelum Masehi. Surat yang mereka dapat, Bapak Ibu, kepada jemaat di Pergamus, yang gereja yang berkompromi, ya, bacanya betul kan? Berkompromi. Terdapat dalam Wahyu 2:12 sampai 17. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam." Wahyu 2:13. Nah, oke, baik. Ya, jadi kita barusan udah dengar Wahyu 2 ayat 12 sampai 17 ya. Ya. Jadi kita lihat di situ Mesias mengatakan firman sebagai pedang bermata dua. Jadi dia menulis sesuatu, menyampaikan pesan kepada malaikat jemaat Pergamus ya, di dalam terjemahan Indonesia. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini ya. Engkau diam di tempat tahta iblis katanya. Itu artinya pusat agama pagan. Jadi dia tinggal di pusat agama pagan. Tadi udah juga diceritakan ada dewi dari Mesir ya. Lalu berpegang pada, tapi di saat itu ada juga dia sesuatu yang baik, yaitu berpegang pada namaku. Artinya dia percaya kepada Tuhan, pribadi dan karakter. Nama itu artinya menunjukkan pribadi dan karakter, kalau disebut nama begitu ya. Lalu kemudian dia tidak menyangkal imanmu kepada Mesias. Jadi dia tidak menyangkal iman
jemaat Pergamus kepada Mesias Yeshua. Tapi ada beberapa keberatan kepada jemaat ini, yaitu beberapa orang yang menganut ajaran Biliam. Yaitu kita ingat Biliam itu adalah satu nabi palsu di Torah ya, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menghancurkan orang Israel. Jadi di sini juga dia ajaran Biliam itu menyesatkan orang Israel untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina ya, di dalam surat Wahyu demikian. Kemudian di samping itu lalu juga ada jemaat ini yang menganut ajaran Nikolaitan. Apa yang dimaksud dengan Nikolaitan? Nikolaitan itu terdiri dari dua kata Yunani. Yang pertama Nikao, itu artinya penakluk. Kemudian Laos, ya, jadi Nikao dan Laos. Laos itu umat. Jadi ini merujuk kepada gereja negara yang menekankan hierarki klerikal. Jadi memisahkan antara pelayan klerik itu dengan jemaat. Jemaatnya dianggap awam, tidak tahu apa-apa, yang pandai hanya beberapa orang yang klerik itu. Jadi pelayan-pelayan yang dianggap tahu. Nah, ini memisahkan jemaat dengan pelayan-pelayannya atau pemerintahan atau pemimpin-pemimpinnya. Itu yang dimaksud dengan Nikolaitan ya. Nah, kemudian Mesias juga memberikan saran kepada jemaat ini. Yang pertama adalah bertobat katanya. Karena tadi dia ada ikut Biliam, ajaran Biliam, kemudian Nikolaitan. Jadi mesti bertobat. Bila tidak, menurut Mesias ya, Mesias akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutnya, yaitu firman, dengan firman. Nah, di sini kita bisa melihat betapa satu jemaat kalau memang ada bagian yang katanya percaya, tapi kemudian juga melakukan hal-hal yang melawan perintah Tuhan, itu ternyata tidak diterima oleh Mesias. Nah, sekarang bagi mereka yang menang, itu ada janji, mereka akan diberi mana yang tersembunyi, yang berarti pertolongan, pemeliharaan yang tidak diketahui pada umumnya. Jadi Tuhan melindungi orang-orang yang tetap setia kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian juga barang siapa yang menang, mereka akan diberi batu putih dengan nama baru secara pribadi, yang orang lain juga tidak tahu. Jadi kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang bersifat pribadi. Iman kita tuh harus juga bersifat pribadi. Yang memang kita yang tahu dan Tuhan tahu. Walaupun yang lain itu barangkali bersama beragama, tapi mereka tidak mempunyai iman pribadi. Ya, jadi ini pelajaran dari jemaat Pergamus pada iman pribadi, dan Tuhan menghargai itu. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang punya iman pribadi. Ya, itu barangkali pelajarannya bagi kita semua melalui jemaat Pergamus Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Oke, mari kita udah di sini, sayang ini renovasi sehingga kita nggak bisa ke sana. Tapi mari kita berdoa dalam posisi ini. Mari kita berdoa. Ya, oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Kalau kami boleh ada di situs jemaat Pergamus ya Tuhan. Tuhan melihat jemaat itu pada abad pertama, tapi kami juga mau belajar di abad 21 ini apa yang menjadi kesalahan atau kekurangan dari jemaat Pergamus. Berikan kami ya Tuhan untuk setia kepada seluruh perintah-Mu, menjauhkan semua ajaran yang palsu, dan karena itu kami boleh 100% sepenuhnya mengikuti perintah-perintah Tuhan, tidak mencampurkan dengan hal-hal yang lain. Dan karena itu Tuhan mau melihat iman kami secara pribadi, dengan demikian Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Biar Tuhan, Ruach Kodes akan memimpin kami langkah demi langkah untuk selalu bersama dengan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan bagi kemenangan nama Bapa di surga. Dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa. Amin. Amin. Ini lagi direnovasi, jadi kita nggak bisa masuk. Cuma kurang lebih kayak gini. Pretty much okay. Halo, kita Halo. Pergamus.
Iya, lagi di Pergamus, mau ke Red Basilica, cuma oh di sini kayak bisa sedikit masuk mungkin. Oh. Tapi benar-benar kayak Adem. Ini dalamnya yang kubah yang kita lihat di depan. Di atasnya ini adem. Ya gereja itu tadinya. Ya, di depan ini kan. Lihat batu-batu kan Bapak Ibu, nggak ada AC di dalam, tapi sudah Adem. dan specialty-nya batunya.